Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Putriana. Hari ini saya kedatangan tamu lagi nih. Dia seorang perempuan dan juga pegiat Gemawan Kalbar dan seorang aktivis perempuan. Dia sering mendampingi kasus kekerasan seksual yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Langsung saja kita ke bintang tamu kita, yaitu Arnianti. Halo Arni. Halo kakak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah. Oke Arni, hari ini bertepatan dengan Hari Kartini ya, di tahun ini, tahun 2022. Menurut Arni nih, apa sih pentingnya dari hari raya bagi perempuan Hari Kartini ini? Kalau pentingnya ya, saya kira bicara soal Hari Kartini, bicara soal Hari Perempuan, rasa-rasanya harusnya tidak by momentum ya. Nah, tidak by momentum, maksud saya adalah ya hari-hari harusnya kita merayakan bagaimana kebebasan hak perempuan untuk tetap setara dengan yang lainnya begitu. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting momentum, tapi alangkah lebih baiknya jika memang hari-hari momentum seperti ini dirayakan setiap harinya gitu. Berarti maksudnya Hari Kartini momentum aja, tapi hari untuk perempuan semestinya dirayakan setiap hari. Iya, benar. Misalnya merayakannya dengan memikirkan bahwa perempuan juga harus bisa berdaya dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, bagi Arni sendiri, idealnya Hari Kartini itu dirayakan dengan bagaimana? Kan kita tahu kadang-kala Hari Kartini itu dirayakan oleh teman-teman dengan berkebaya dan lain sebagainya. Nah, menurut Arni sendiri nih, idealnya Hari Kartini dilakukan dengan seperti apa? Seperti itu. Oke, ya idealnya mungkin kita harus refleksi kali ya. Jadi menurut saya pribadi lebih baik sekali ketika kita di dalam momentum untuk Hari Kartini kita refleksi kembali refleksi begitu, mengingat bagaimana perempuan hari ini apakah sudah setara dengan laki-laki, apakah sebenarnya perempuan sudah adil dalam kehidupannya. Tidak hanya perempuan itu banyak ya, maksud saya komunitas perempuan itu banyak. Perempuan yang dalam komunitas apa? Perempuan yang mana? Ya begitu. Maksudnya jadi lebih ke refleksi saja bahwa kalau misalnya hari ini kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang merasa bahwa kita sudah setara hari ini gitu kan ya. Di momentum ini kita harusnya bertanya begitu, refleksi begitu ketika melihat masih ada loh ternyata banyak hal-hal yang kita tuh sebenarnya tidak setara gitu. Dalam sosial, budaya, dan politik. Kalau misalnya kita panjang lebar bicara soal politik, oke, pemenuhan 30% hari ini wajib gitu kan, memenuhi hak itu gitu kan. Tapi apakah sebenar-benarnya ada dalam sisi politik itu, dalam hubungan politik itu, benarkah hari ini perempuan sejatinya 30% dalam perwakilan dalam bidang politik misalnya? Jikalaupun misalnya benar ada perempuan di legislatif, tapi apakah perempuan itu membawa perubahan-perubahan besar, paradigma perubahan pemikiran untuk perempuan lainnya yang sebenarnya belum mendapatkan akses itu? Nah, itu kan agak luas dan panjang ya begitu ketika refleksi itu. Tapi mungkin kita juga bisa refleksi dalam sisi lingkungan. Misalnya di lingkungan kita sendiri, apakah masih terdapat budaya patriarki? Ketika masih ada salah satu seks jenis kelamin yang mendominasi, artinya kita masih belum setara. Iya. Jadi artinya kita harus berefleksi dalam segala sisi gitu ya. Oke, hari ini perempuan sudah mengisi panggung-panggung politik, tapi apakah kemudian masuknya tubuh perempuan juga kemudian membincangkan atau memperjuangkan kepentingan perempuan, itu juga belum tentu. Artinya kita juga melihat itu, kita juga mesti menilai itu, apakah perempuan di panggung politik sudah sesuai dengan keinginan kita selama ini, seperti itu ya. Nah, Hari Kartini kadangkala itu dirayakan atau diingat oleh perempuan itu hanya sekedar outfit kebayanya Hari Kartini gitu ya, sosok Kartini. Nah, bagi seorang Arni sendiri nih, apa sih yang Arni ingat dari seorang Kartini, dari sosok tokoh pahlawan kita Kartini gitu? Kalau diingat ya, karena misalnya memang karena itu tadi adalah momentum, jadi memang sedari kecil kayaknya kita sudah sering kali, bahkan dari sekolah dasar gitu kan,
Setiap tanggal 21 April kita akan mengadakan Hari Raya Kartini, di mana kita disuruh menggunakan kebaya, terutama pada perempuannya, disuruh menjadi model dan segala macam. Dan baru terasa sekarang ya kayaknya, aduh, apakah maksud saya adalah ketika saya besar, saat ini saya baru memahami sejarah dan lain sebagainya begitu, saya jadi kehilangan esensi gitu, kehilangan sebenarnya apa maksud dari Hari Kartini ini sendiri gitu. Karena memang bisa dari dulu kita cuma disuruh menggunakan kebaya saja, tapi tanpa pernah didiskusikan dari sekolah dasar ya. Kita tidak pernah didiskusikan kepada dari guru kita, terutama itu untuk bicara soal Kartini. Ya, Kartini itu tokoh emansipasi gitu, bagaimana dia mengangkat perempuan mendapatkan pendidikan gitu kan, akses pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kan setelah saat ini, jadi saya berpikir bahwa apakah hanya sebatas itu gitu? Apakah sebatas outfit gitu? Ya, sebatas outfit itu. Apakah sebatas oke, hari ini kita menggunakan kebaya, ya ini adalah simbol perlawanan perempuan, kebaya dan segala macam. Rasa-rasanya tidak sampai di situ saja gitu. Makanya tadi ketika ada pertanyaan apakah semestinya bagaimana gitu merayakannya, ya memang harusnya refleksi gitu. Dimana kita harus berpikir bahwa kompleksitas soal perempuan itu banyak gitu. Maka saya selalu ingat dalam buku Sarinah di bab pertama, Soekarno pernah bilang, Soekarno menuliskan masalah perempuan adalah masalah bangsa. Artinya ketika persoalan perempuan belum tuntas dan selesai, maka persoalan bangsa itu masih ada. Iya, artinya Arni mau bilang bahwa kita harus melihat sosok Kartini itu dari gerakannya begitu, karena memang masalah perempuan di luar itu sangat kompleks gitu. Jadi melihat Kartini dari gerakannya, apa yang mesti kita gerakkan untuk kemudian gerakan kita berdampak bagi perempuan sekitar seperti itu. Nah, ini ada hal menarik Arni. Di bulan ini kita mendapatkan berita bahwa ada pengesahan undang-undang, yaitu adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau yang disingkat dengan UU TPKS. Nah, apakah bagi Arni ini merupakan suatu hadiah di Hari Kartini tahun ini? Ya, aduh, saya selalu terharu ketika kita bicara soal undang-undang TPKS yang dulunya kita sebut rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS gitu kan ya. Kalau saya boleh cerita gitu ya, RUU PKS itu kan draftnya sudah ada sejak 2014, bahkan sebelumnya sudah ada gitu kan, diatur, dibikin, ditulis oleh teman-teman perjuangan di 34 provinsi di Indonesia gitu. Nah, saya itu memahami RUU PKS pada saat itu, RUU PKS itu 2016 gitu, semenjak saya berorganisasi. Pada saat itu juga saya menjabat sebagai ketua komisariat dalam salah satu organisasi di Cipayung. Saya diskusi bersama teman-teman begitu, saya banyak mencari tahu sebenarnya RUU PKS ini adalah rancangan undang-undang seperti apa sih yang dibuat gitu kan, dan bagaimana urgensinya gitu, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, hingga pada saat 2016 hingga 2000 hingga saat ini sebenarnya, hingga sebelum diketok palu, saya sering sekali membuat diskusi-diskusi kecil di teman-teman, tidak hanya di kampus saya dulunya, tapi di beberapa kampus lainnya gitu, untuk membicarakan soal bagaimana urgensinya RUU PKS kayak gitu kan. Nah, ketika kemarin diketok palu pada saat 12 April dengan perjuangan teman-teman di Jakarta dan perjuangan se-Indonesia, bahkan perjuangan dari teman-teman penyintas, saya rasa saya sangat kayak wah, bersyukur sekali gitu kan. Mungkin ya kalau dibilang ini hadiah, sebagai hadiah dari Hari Perempuan juga, bukan Hari Perempuan, bulannya perempuan ya, Women March kemarin ya gitu kan. Terus lalu hari ini juga kita menyambut Hari Kartini, saya rasa itu memang kado terindah ya untuk saat ini. Terutama bagi teman-teman penyintas ya, karena memang kalau bicara soal urgensinya undang-undang TPKS urgensinya undang-undang TPKS adalah ini merupakan undang-undang yang memang membuat harapan besar untuk teman-teman penyintas, untuk teman-teman di luar sana yang pernah mendapatkan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah,
cerita lainnya, Iya. saya harus bercerita soal ini. Silakan Arni. Cerita lainnya adalah ya saya pada saat 12 April juga saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan cinta dari teman-teman saya di luar sana begitu kan, bahwa sama-sama berjuang ya, bertahun-tahun kita berjuang. Teman-teman Komnas Perempuan juga luar biasa berjuangnya dari 2016. Sangat-sangat apa ya, kita harus apresiasi secara benar gitu, secara dan jangan lupa mengawal ya, terutama ya soal ini gitu. Di luar dari itu juga ada cerita menarik lainnya gitu kan. Saya juga di 2019 pernah mendapatkan bukan mendapatkan ya, tapi ini case-nya di Kalbar, di Kalimantan Barat. Jika ingat pada aksi demonstrasi besar-besaran pada saat 2019, dan banyak isu sebenarnya pada saat itu, RKUHP, Omnibus Law, KPK, dan Omnibus Law belum ya, 2020 ya. RUU PKS juga ya. RUU PKS terutama. Sayangnya pada saat itu teman-teman Kalbar ada penyusup yang menolak itu dan membuat pernyataan sikap bahwa Kalimantan Barat menolak RUU PKS gitu kan. Namun saya dan teman-teman tidak diam. Beberapa, mungkin tidak sampai seminggu kami menyiapkan sebuah kajian dan kita mencoba untuk menginisiasi kembali menginisiasi aksi demonstrasi selanjutnya dengan isu yang sama, tapi namun tambahan bahwa RUU PKS ini harus segera disahkan karena urgensi tadi ya. Kita bikin kajian bersama teman-teman, dan bahkan ketika konsolidasi bersama teman-teman Cipayung, aliansi dan lain sebagainya, saya terutama ada bantuan dari teman saya juga. Pada saat itu saya berdebat panjang dengan teman-teman yang menolak RUU PKS hingga pada saat itu mungkin sampai jam 4 subuh gitu. Apa ya, saya sedih sekali ketika teman-teman yang sebenarnya yang kita perdebatkan itu juga sudah bukan substansi gitu dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual pada saat itu gitu. Tapi memang yang mereka tolak adalah bukan substansinya, tapi bagaimana mereka mendapatkan apa ya, kalau bisa dibilang bisikan. Iya, sekedar bisikan, atau memang kalau kita boleh belak-belakan itu adalah suruhan dari senior gitu kan ya, karena soal kepentingan politiknya dan lain sebagainya. Sekedar tunduk, sekedar tunduk atas substansi. Karena kita coba untuk ngobrol, bahkan mungkin kita tidak dengan kekerasan ya, karena kita pikir kita sama-sama kaum intelektual gitu ya, sama-sama harus menjadi agent of change pada saat itu. Hingga hari ini kita ngobrol secara pelan-pelan dan semacam. Teman-teman, saya sering sekali mengingatkan teman-teman bahwa terutama dalam pasal yang diperebutkan ya soal zina itu, di situ menyebutkan bahwa sesama perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan, karena memang bicara soal kekerasan seksual bukan hanya perempuan yang jadi korban, tapi laki-laki juga bisa jadi korban, dan bahkan perempuan ke perempuan dan laki-laki ke laki-laki begitu kan. Ya, itu kan sangat-sangat sebenarnya mudah sekali untuk dipahami ya, mudah sekali untuk dipahami, di mana kita juga harus memahami bahwa sekarang eranya globalisasi dan lain sebagainya. Kita juga tidak bisa menerima mentah-mentah bagaimana penolakan LGBTQ dan lain sebagainya, tapi memang kejadian itu nyata adanya di teman-teman gitu kan. Jadi sorry, saya selalu susah karena kebiasaan RPKS ya, jadi masih terngiang-ngiang. Sekarang sudah undang-undang TPKS. Ya, bukan undang-undang TPKS itu adalah sebuah harapan besar untuk teman-teman penyintas, siapapun bisa jadi korban, siapapun bisa jadi pelaku. Artinya untuk laki-laki dan perempuan, teman-teman. Arni ini kan sering mendampingi kasus kekerasan seksual yang ada di Kalimantan Barat. Apa kemudian yang menjadi hal penting yang ada dalam UU TPKS ini yang kemudian mengakomodir jenis-jenis kekerasan seksual yang selama ini Arni dampingi begitu? Mungkin saya harus klarifikasi ya, sebenarnya bukan kalau dibilang mendampingi, mungkin saya harus dari awal sampai akhir gitu kan ya, tapi karena hari ini saya hanyalah seorang apa ya, bisa disebut saya bukan pakar hukum juga. Dulunya saya juga di jurusan yang sebenarnya bukan sama sekali menyangkut soal psikologi dan hukum gitu kan ya, tapi memang saya belajar banyak ya soal bicara soal hukumnya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, memang saya tidak memahami, tapi karena mungkin orang memahami saya mau advokasi soal kekerasan seksual dari kuliah. Nah, jadi orang-orang itu lebih terbuka dengan saya dan senang sekali
meminta bantuan saya untuk mendampingi teman-teman kekerasan seksual dari kampus dulunya hingga saat ini sampai di luar gitu. Nah, bicara soal korelasinya dengan UU TPKS ini, saya juga punya pengalaman yang pahit sekali. Dulu saya pernah mendampingi korban kekerasan seksual di kampus, dan itu banyak sekali korbannya sebenarnya. Kita coba lapor, kita coba advokasi, kita ke LBH Apik pada saat itu, kita bersama teman-teman pengacara, kuasa hukum dan lain sebagainya, kita sampai ke psikiater dan lain-lain, kita sampai ke media juga, tapi sayangnya memang tidak terakomodir undang-undangnya karena memang tidak ada yang mengatur soal kekerasan seksual, hanya mengatur soal pemerkosaan dan pencabulan begitu kan, dan tindak asusila ya. Dan sedangkan kalau bicara soal kekerasan seksual ini kan banyak ya, sebenarnya ada 15 bentuk kekerasan seksual ya kalau misalnya di Komnas Perempuan. Tapi sayangnya sebenarnya itu juga dimuat dalam pada saat itu RUU PKS ya, dimuat dalam RUU PKS itu ada 15 bentuk kekerasan seksual, namun bergulirnya waktu tinggal 9 ya, tinggal 9 bentuk, dan di UU TPKS ini juga 9 ya tetap ya. Jadi ada non fisik dan ada fisik, non fisik, ada banyak segala macam. Ada pemaksaan perkawinan dan ada pemaksaan alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara soal korelasi dan dengan case-nya itu sangat-sangatlah berdampak. Menurut saya sangat-sangat berdampak karena memang tadi yang saya sebutkan bahwa ketika saya mendampingi korban, kita kebingungan sekali mencari hukum yang sebenarnya bisa mengakomodir. Kalau di UU TPKS ini kan ada juga yang saya lihat bahwa hari ini polisi wajib sekali mengakomodir kekerasan seksual ini, pelaporan ya terutama kan. Kalau dulu saya kembalikan ke case saya pernah mendapatkan satu aduan kasus di teman-teman bahwa dia mendapatkan pelecehan oleh pacarnya, bukan pacar ya, teman ya. Dan ketika kita ke polisi itu malah ketawa-ketawa. Polisi itu malah yang kayak cuman digituin gitu. Sesudah itu juga langsung dimintai membuat surat keterangan tidak akan melakukan itu lagi gitu. Dan dipertemukan ya korban dan pelaku, padahal kalau misalnya kita bicara soal kekerasan seksual ini kompleksitasnya luar biasa gitu terhadap korban terutama ya. Kita kan perspektifnya harus korban. Nah, korban, bagaimana mental korban, bagaimana perasaan sakitnya korban, apalagi polisi harus menemukan keduanya dalam satu frame gitu, dalam satu lokasi yang sama, dan diminta membuat pernyataan sikap yang sama untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tapi kan kita juga harus memahami bahwa tidak semudah itu gitu kan ya. Apakah bisa gitu kan ketika kita menyuruh orang membuat surat lalu dia tidak akan melakukan hal itu lagi gitu. Apa yang menjamin itu gitu kan. Nah, di undang-undang TPKS ini itu sudah diatur gitu. Bagaimana bahkan sampai ke pemulihan korban. Itu yang luar biasa. Artinya UU TPKS banyak mengakomodir yang selama ini kasus-kasus itu tidak diakomodir oleh undang-undang. Jadi memang UU TPKS ini sangat berarti, sangat urgen gitu ya untuk gerakan perempuan hari ini. Jadi memang UU ini harus terus dikawal gitu ya. Jangan misalnya setelah disahkan kita kemudian lengah begitu. Nah, tadi Arni berbicara tentang bahwa laki-laki juga rentan akan kasus kekerasan seksual. Memang kita tahu bahwa misalnya dalam bacaan panjang saya, perempuan itu lebih cepat trauma daripada laki-laki, karena perempuan lebih mengedepankan perasaan gitu ya. Makanya kemudian perempuan itu lebih memilih pasangan hubungannya begitu. Maka ketika perempuan misalnya mendapatkan pelecehan, itu perempuan cepat trauma. Berbeda misalnya dengan laki-laki, mungkin kalau kontak fisik pelecehan misalnya diraba dan lain sebagainya itu biasa bagi laki-laki gitu ya. Enggak misalnya setrauma perempuan, karena memang laki-laki kadang-kala hanya menyebut itu sebagai kontak fisik belaka. Tetapi sebenarnya ada laki-laki tertentu itu yang juga trauma dengan kasus kekerasan seksual semacam itu, pelecehan dan lain sebagainya. Hanya saja nih karena di kita nih ya, penelitian tentang kasus kekerasan seksual hanya berfokus kepada perempuan, tidak kepada laki-laki, sehingga advokasi kepada laki-laki itu sangat sedikit sekali. Dan kemudian akhirnya pelaporan kasusnya laki-laki itu kurang diakui begitu ya. Nah, Arni sejauh ini apakah pernah mendapatkan cerita begitu ya
kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki itu jenisnya bagaimana dan dia merasakan apa, setrauma apa begitu. Oke. Baru-baru ini sebenarnya. Iya. Jadi di awal tahun kemarin saya sempat mendapatkan satu teman saya mendapatkan pelecehan seksual. Dia laki-laki. Ya, teman saya diskusi. Oke sih. Jadi dia juga aktivis sebenarnya. Jadi pada saat itu saya telepon tengah malam. Saya pikir kenapa ya gitu kan, saya ditelepon tengah malam, ternyata urgent ya. Saya angkat dan semacam, dia ceritakan dengan dengan perasaan yang kacau ya. Kita memahami ketika orang menelpon ketika sedang kacau dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan ketika saya suruh tenang dan lain sebagainya, menceritakan kronologi, ya itu memang pelecehan dan itu ada di Pontianak pada saat itu. Artinya dia menerima merasakan rasa trauma. Iya, benar sekali, karena ketika saya ketemu sama dia masih dengan ketakutan, dia masih gemetar dan lain sebagainya. Artinya maksudnya saya banyak sekali, bukan banyak sekali, tapi sering sekali melihat teman-teman penyintas gitu kan ya, kan traumanya beda-beda gitu kan ya, pasti ada gangguan kecemasan dan lain sebagainya, entah itu dengan fisik gemetar dan lain sebagainya begitu kan. Nah termasuk dengan case laki-laki ini gitu, teman saya ini gitu, itu persis sama gitu, dimana dia menggebu-gebu, marah dan segala macam, karena memang pada saat itu dia juga bertemu dengan si pelaku secara langsung gitu. Dia marah ke pelaku dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita dipertemukan dengan orang dalam satu waktu, orang itu mengetahui masalahnya dan dia sangat merendahkan permasalahan itu dengan mengeluarkan kalimat-kalimat, ya saya sih biasanya melihat laki-laki perempuan, ya wajar kalau perempuan dilecehkan, ada sampai kalimat-kalimat seperti itu, karena memang menurut saya pada dasarnya yang membuat hari ini fokus bicara soal kekerasan itu adalah perempuan, karena memang masih ada toxic masculinity itu loh. Iya, benar. Dimana toxic masculinity itu membuat laki-laki itu jadi takut ya. Jadi takut dibilang, lah itu perempuan emangnya kok lemah sekali gitu kan ya. Masih ada hal-hal yang seperti itu ya yang membuat laki-laki tidak speak up gitu. Untungnya teman saya kali ini adalah anak yang mungkin sudah sering ngobrol ya soal kekerasan dan memahami betul bahwa dia harus berbicara gitu kan, tapi kan tidak dengan yang lainnya memungkinkan kan. Entah mungkin banyak sekali di luar sana laki-laki di Indonesia yang sebenarnya pernah dapat pelecehan atau kekerasan seksual tapi tidak berani speak up, karena memang pada dasarnya masyarakat masih merasakan bahwa yang lemah itu adalah perempuan, yang kuat itu adalah laki-laki, dimana yang memungkinkan sekali mendapatkan pelecehan itu hanyalah perempuan. Jadi benar sekali ini pemirsa, memang selama ini nih yang kita pikirkan bahwa kasus kekerasan seksual itu kepada laki-laki itu nggak pernah ada, padahal sebenarnya banyak juga kepada laki-laki. Hanya saja nih karena kekerasan seksual itu sendiri dianggap tabu, perempuan aja masih takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, apalagi laki-laki yang dia diharapkan oleh masyarakat untuk maskulin gitu ya. Maskulin artinya ketika dia mendapat kekerasan dia harus mampu melawan gitu ya. Dan maskulin itu berarti laki-laki yang menginginkan seks, bukan perempuan yang menginginkan seks begitu. Jadi anggapan-anggapan semacam ini belum tentu selamanya terjadi. Ada kasus-kasus tertentu di mana laki-laki lah yang kemudian tidak mampu melawan karena kondisi-kondisi tertentu. Dan itu Ami sudah menemukan kasusnya di temannya sendiri, dan temannya itu sadar bahwa itu kekerasan seksual karena dia banyak mengikuti kajian. Artinya PR kita Arni ke depan, kita harus melibatkan laki-laki juga kepada kajian-kajian tentang kesetaraan, penghapusan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah kalau boleh cerita nih Arni, di lingkaran Arni sendiri, jaringan Arni sendiri, banyak juga laki-laki yang peduli dengan gerakan penghapusan kekerasan seksual. Oh sebenarnya kalau mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu banyak sekali. Saya bisa bilang banyak karena memang di sekeliling saya bersyukur sekali mempunyai teman-teman yang sudah merasakan sudah peduli dan sadar terutama soal kekerasan seksual ini, bahwa mereka juga harus mempunyai ruang aman dan nyaman ya. Jadi tidak hanya hari ini perempuan yang teriak aku harus punya ruang aman dan nyaman ramah perempuan, tapi tidak hanya kita gitu, ternyata laki-laki juga merasakan hal itu. Artinya di sekeliling
saya bersyukur sekali memang sudah banyak yang seperti itu. Bahkan ketika saya pernah berdebat dengan salah satu teman-teman yang menolak UU TPKS ini gitu kan, saya dibantu oleh teman-teman laki-laki saya loh pada saat itu. Dia yang selalu kasih tahu bahwa ya ini nih untuk kita bersama gitu. Ini tidak hanya untuk perempuan, sekali lagi tidak hanya untuk perempuan, tapi ini untuk laki-laki juga, untuk siapapun manusia yang ada di Indonesia gitu. Selain itu saya juga tertarik ketika Kak Putri bilang bahwa PR kita hari ini adalah bagaimana kita ketika kajian soal perempuan ini maksudnya adalah soal ketidakadilan gender ya. Ketidakadilan gender ini kan yang ada 5 turunannya, di mana ada marginalisasi, subordinasi dan lain sebagainya. Itu kita sama-sama kaji. Tidak hanya perempuan yang harus tahu gitu, bahwa tidak hanya perempuan yang tahu akses pendidikan, akses lainnya segala macam dia punya gitu kan, tapi laki-laki juga kita harus tahu gitu. Nah kebetulan saya hari ini berada di NGO. Nah di NGO saya itu kan melakukan pemberdayaan masyarakat, nah terutama kepada kelompok-kelompok perempuan, karena kelompok perempuan beberapa masuk dalam kelompok marginal ya. Oke, apa nama NGO-nya? Ada di Gemawan. Oh, Gemawan ya. Iya, Gemawan, tadi sudah kita sebutkan Gemawan Kalbar. Oke, apa itu kegiatan-kegiatannya? Jadi beberapa kegiatan-kegiatannya selain pemberdayaan masyarakat, terutama dalam kelompok-kelompok perempuan, karena kita pahami bahwa kelompok perempuan salah satu kelompok marginal yang memerlukan sekali kita advokasi, terutama untuk bicara soal akses pendidikan, akses setara dan lain sebagainya gitu. Nah seringkali saya ketika kita kan pasti ketika membuat kelompok perempuan, entah itu dalam bidang tani, produk, UMKM dan lain sebagainya, kita selalu memberikan materi-materi gitu ya, terutama materi gender gitu. Nah di setiap materi gender pun kita bahkan sering sekali melibatkan bapak-bapaknya. Jadi ketika kita berhadapan dengan masyarakat, artinya kita juga memahami bahwa yang harusnya mendapatkan kajian soal gender analisis ini, bagaimana adanya sampai ketidakadilan gender itu tidak hanya perempuan, tapi laki-laki. Jadi kan ketika kita ngobrolin soal ibu itu harusnya mendapatkan akses ini, tapi kan nanti tiba-tiba dia pulang ke rumah tuh kan, bapak saya tuh harus dapat akses ini gitu. Itu kan kayak tiba-tiba kita kayak ngajarin ibu-ibu buat marah-marah ke bapak-bapaknya, nggak kayak gitu kan ceritanya. Jadi makanya sering sekali kita ya sama-sama, jadi ada bapak-bapaknya juga untuk kita sering kasih tahu, tidak pun dalam satu forum yang sama, kadang kita juga kasih itu ke dalam kelompok tani laki-lakinya gitu. Jadi kita ngasih tahu bahwa ketika membuat kelompok, ketika kita membuat sesuatu, itu kita juga harus melibatkan perempuan, karena keterlibatan perempuan adalah sebuah upaya untuk mencapai kesetaraan itu kan ya. Nah selain itu juga kita juga punya sekolah. Nah kebetulan saya sendiri kepala sekolahnya menjadi ada sekolah pemimpin perempuan yang saya bikin, terutama pada saat ini baru pertama kali di Sambas. Oke. Nah, jadi di tahun ini kita mau wisuda sekitar 15 perempuan. Itu warga Sambas perempuan semua? Iya, kebetulan kita mengambil, jadi kayak gini, jadi dia kelompok perempuan yang sudah didampingi Gemawan, itu kita beberapa kelompok itu tuh anggota-anggotanya kita ambil untuk sekolah tingkatan, karena misalnya bicara soal gender, bicara soal analisis gender itu kan mereka sudah dapat dalam kelompoknya. Jadi ini kayak tingkatan sekolah ini adalah sebuah tingkatan apa ya, naiknya mereka untuk sebuah kelasnya gitu kan ya. Nah jadi lebih complicated gitu. Jadi di dalamnya kita juga tidak hanya bicara soal analisis gender lagi, tapi sudah bicara soal ekofeminis, bagaimana mereka mendapatkan apa ya, akses politik, akses kepentingan lainnya yang tidak hanya soal mereka hanya di UME dan tidak hanya berkisar soal lingkungan lah, tidak hanya berkisar soal dia di rumah tangganya, tapi sudah sampai harusnya mereka mampu sampai misalnya minimal di desa dulu gitu, di pemerintahan desa. Makanya sering sekali saya tanya ke ibu-ibunya, ibu-ibu tuh kalau misalnya ada jalan di depan rumah di semen, apakah ibu-ibu tahu? Kan banyak yang bilang nggak tahu tuh ya, case-nya banyak yang bilang nggak tahu nih gitu. Jadi kayak saya harus sampaikan bahwa memang harusnya ibu-ibu tahu. Oh yang pakai jalan siapa bu? Gitu. Kita kan semuanya kan, artinya tidak hanya laki-laki hari ini. Nah sifat-sifat dasar kayak gitu yang sebenarnya hal-hal pengetahuan kecil ya, rapat RT, yang begitu-begitu kan sebenarnya aksesnya tidak hanya ke laki-laki, karena memang bicara soal infrastruktur, bicara soal lainnya, soal pabrik ya, soal pabrik kan itu tidak hanya dipakai laki-laki kan, perempuan juga kan. Nah itu sampai se-complicated itu gitu.
Oke, berarti sekolah ini memang untuk menyadarkan perempuan bahwa perempuan harus akses kepada hal-hal yang selama ini dianggap bukannya akses bagi perempuan gitu ya. Ya. Gitu. Oke.